Ada nggak di antara kalian yang pernah dengar sindrom kepiting? Sindrom yang kayaknya cuma ada di Indonesia. Tapi apa sih sebenarnya sindrom kepiting itu? Indonesia merupakan pengguna sosial media yang cukup besar di dunia. Lebih dari 100 juta orang di Indonesia menggunakan sosial media. Hal ini bisa berdampak positif atau juga berdampak negatif. Dan salah satu dampak buruknya adalah bagaimana sosial media bisa menjadi sumber bullying yang besar. Apabila suatu konten dipandang buruk oleh suatu kelompok, maka biasanya komentar yang muncul di dalam konten itu cenderung menjadi komentar yang kasar. Bullying tentu saja dapat membuat beberapa orang yang menjadi korbannya bisa terganggu psikologisnya. Dalam tahap yang buruk dan masif, si korban bisa mengalami depresi yang berkepanjangan hingga akhirnya bisa mengalami penyakit mental. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa ya orang Indonesia bisa tega untuk melakukan hal itu kepada orang lain? Apakah memang konten yang buruk harus dibully? Atau cukup disanggah dengan konten yang baik saja agar keburukannya menjadi hilang? Penjelasannya mungkin bisa kita lihat melalui banyak dimensi dan mungkin bisa kalian menambahkan. Tapi mari kita coba lihat dari dua hal ini. Oke, jadi yang pertama itu ada istilah sindrom kepiting. Istilah ini hanya ada di Indonesia, di mana sindrom ini menggambarkan karakter masyarakat kita. Kepiting sendiri nih kalau dijual, si penjual kan biasanya menaruhnya di bak terbuka. Mereka yakin bahwa tidak akan ada kepiting yang bisa keluar dari bak tersebut walaupun mereka ingin kabur. Penyebabnya adalah karena kepiting lainnya selalu menarik kepiting yang ingin keluar dari bak agar tetap di bawah. Jika melihat dalam konteks Indonesia, menurut kamu bisa nggak kita dinilai sebagai orang-orang yang tidak suka mendukung satu sama lainnya untuk maju ke depan? Hal ini menunjukkan bahwa dalam suatu kolam yang besar yang bernama sosial media, apabila seseorang menemukan kesempatan untuk menarik orang lain ke bawah dan membuat orang tersebut depresi atau mengalami gangguan kejiwaan, maka mereka akan melakukannya dengan senang hati. Kedua nih, di negeri ini banyak masyarakat kita yang tumbuh sebagai masyarakat yang serba instan atau yang sering aku sebutkan, instant gratification. Mereka ingin berkomentar karena berharap bisa mendapatkan reward dengan cepat. Jika kalian melihat akun yang kontennya dibully, si pembuli biasanya mendapatkan like dengan cepat dan mungkin pada saat itu pula notifikasi di handphonenya menjadi sering berbunyi. Reward seperti ini yang mungkin jadi menyenangkan bagi orang yang dalam hidupnya tidak memahami kerja keras dan proses manusia dalam membuat sebuah konten. Hal ini biasa dilakukan oleh influencer untuk pansos, politisi untuk menunjukkan keberpihakan pada masyarakat yang membuli, atau banyak motif lainnya. Pastinya nih, masih banyak lagi alasan lain mengapa orang memiliki kesenangan yang berlebih untuk membuli orang lain. Tidak hanya dua hal yang sudah kita bahas tadi. Tetapi ini menariknya, kedua hal tersebut mungkin yang paling jarang disebut oleh para ahli. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Coba deh diskusi di bawah ini.